perkenalkan, nama saya Lia Destiarsi, SGZ MDZ. Saya adalah dosen di program studi S1 Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Adiwangsa Jambi. Saat ini saya mengampu mata kuliah Pendidikan Gizi dengan bobot 2 SKS. Berikut adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Pendidikan Gizi adalah mata kuliah yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi dan pendidikan dalam konteks gizi, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap gizi yang baik. Mata kuliah ini juga akan mempelajari tentang teori perubahan perilaku, strategi komunikasi, media edukasi, serta teknik penyuluhan gizi kepada berbagai sasaran kelompok. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan konsep dasar pendidikan dan komunikasi gizi. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku gizi masyarakat. Yang ketiga, merancang materi dan media pendidikan gizi sesuai dengan karakteristik sasaran. Yang keempat, melakukan penyuluhan atau promosi gizi secara efektif. Dan yang kelima, mengevaluasi efektivitas kegiatan pendidikan gizi. Materi perkuliahan dalam mata kuliah ini akan disampaikan dalam 14 kali tatap muka dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, materi akan disampaikan tentang membahas ruang lingkup pendidikan gizi. Pertemuan kedua akan membahas tentang teori motivasi dan perubahan perilaku yang dapat digunakan dalam pendidikan gizi. Kemudian yang ketiga, kemampuan dasar melakukan pendidikan gizi efektif dalam berbagai kelompok dan desain pendidikan gizi. Kemudian menjelaskan dan melakukan metode Emodemo sebagai salah satu metode pendidikan gizi berdasarkan partisipasi. Kemudian pertemuan kelima akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan pendidikan gizi. Pertemuan keenam, kompetensi dan skill yang dibutuhkan edukator gizi. Yang ketujuh, membuat desain pendidikan gizi. 8, metode pendidikan gizi yang efektif. 9, alat peraga dalam pendidikan gizi. Dan 10, cara melakukan edukasi gizi yang baik di masyarakat. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan beberapa model pembelajaran. Yang pertama, model direct instruction atau instruksi langsung, di mana dosen aktif menyampaikan materi secara langsung agar mahasiswa paham mengenai konsep dasar tentang mata kuliah ini. Kemudian, model yang kedua yang digunakan adalah problem based learning atau PBL, yaitu mahasiswa belajar melalui pemecahan masalah yang nyata, mencari solusi atas masalah real dan yang ada di masyarakat melalui proses investigasi dan observasi langsung. Kemudian, model yang ketiga yang saya lakukan adalah project based learning atau PJBL, yaitu mahasiswa mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan masyarakat, yaitu memberikan pendidikan gizi dan edukasi gizi sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Interaksi yang ada di dalam kelas, itu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam perkuliahan saya, meliputi proses bertanya, berdiskusi, mempresentasikan masalah-masalah terkait yang ada dalam pendidikan gizi. Kemudian penilaian dalam perkuliahan yang saya lakukan. Jadi pada awal perkuliahan saya menyampaikan kepada mahasiswa meliputi cara penilaian dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Penilaian tersebut mencakup aspek partisipasi selama perkuliahan, kuis, tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai kehadiran. Baiklah, berikut video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita berkumpul lagi untuk melaksanakan perkuliahan pendidikan gizi.
hari ini pertemuan kita yang ke-9 ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar pendidikan gizi dan lain-lain. Jadi Bu harap kalian sudah memahami apa itu pendidikan gizi. Nah, hari ini tema kita adalah tentang pembuatan media pendidikan gizi. Karena dalam melakukan pendidikan gizi ya pastinya butuh media. Karena kalau nggak ada media pasti ada yang kurang gitu, alat bantunya kurang. Makanya kita di sini belajar untuk membuat media pendidikan gizi. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, berarti sudah aman, tidak ada masalah. Udah sarapan belum? Sudah. Sarapan, benar? Benar. Anak gizi harus sarapan. Karena kalau nggak sarapan nanti nggak ada tenaganya, nanti nggak bisa konsentrasi untuk belajar. Ya, berarti aman. Selanjutnya, dari setiap pertemuan pasti akan ada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita punya tujuan atau capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis media yang tepat digunakan untuk melakukan pendidikan gizi. Yang kedua, mahasiswa mampu mendesain media pendidikan gizi yang kreatif dan inovatif. Jadi, Ibu harap kalian nanti pada akhir pertemuan ini bisa membuat desain dari media pendidikan gizi yang tepat digunakan di masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan media dalam pendidikan gizi yang mereka lakukan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi hari ini kan tentang media pendidikan gizi. Jadi media itu dalam bahasa Indonesia yaitu katanya medium, yang berarti antara atau sedang. Nah, kalau diartikan, pengertian media itu dapat mengarah kepada sesuatu yang mengantar atau yang meneruskan informasi antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Jadi dalam kita komunikasi, dalam kita melakukan penyuluhan itu ada yang memberi pesan sama ada yang menerima pesan. Nah, pengantarnya itu adalah si media. Kemudian media itu juga dapat diartikan sebagai sesuatu bentuk dan suatu saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Jadi informasi itu bisa kita sampaikan melalui media. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah pendidikan gizi perlu media? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yaitu. Menurut saya itu perlu, karena dengan bantuan media itu untuk bisa mempermudah kita untuk melakukan pendidikan atau penyuluhan di masyarakat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jadi penggunaan media dalam pendidikan gizi itu yang pertama tujuannya adalah agar terjalinnya kesinambungan antara informasi yang diberikan oleh pemberi informasi kepada penerima informasi. Jadi agar nyambung antara si penyuluh dengan audiens. Kadang kan kalau misalnya kita cuma ngomong aja secara verbal, itu informasi yang tersampaikan tuh ada yang skip, ada yang miss, ada yang kelewatan gitu. Makanya kita butuh media. Kemudian yang kedua itu mempermudah penyampaian informasi. Jadi informasi yang disampaikan itu bisa lebih mudah. Kemudian mempermudah pemahaman informasi. Jadi dari media yang kita buat, nanti informasi yang disampaikan itu bisa lebih mudah dipahami oleh audiens. Jadi mereka mungkin bisa membaca atau mereka bisa melihat secara langsung tulisannya seperti apa. Makanya kita butuh media sehingga pendidikan gizi atau penyuluhan gizi itu bisa berjalan dengan lancar. Ini selanjutnya ada tujuan penggunaan media. Yang pertama, tujuan penggunaan media adalah media dapat mempermudah penyampaian informasi. Tadi yang sudah disampaikan ya. Kemudian yang kedua, media dapat menghindarkan kesalahan persepsi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari suatu kesalahan dalam penyampaian informasi, maka kita butuh media. Kemudian yang ketiga, media dapat memperjelas informasi yang disampaikan. Jadi kadang informasi yang disampaikan secara verbal itu kadang kurang jelas, nah bisa diperjelas melalui media. Kemudian media dapat mempermudah
mempermudah pengertian. Kemudian media dapat mengurangi komunikasi yang verbalistik, jadi dapat mengurangi komunikasi secara kata-kata. Jadi bisa lebih, mungkin kalian bisa melihat sendiri melalui slide atau PPT, kalian bisa melihat sendiri melalui leaflet atau booklet, kalian bisa melihat sendiri melalui video yang ada yang ditampilkan dan lain-lain. Kemudian yang keenam, media dapat menampilkan objek yang dapat ditangkap dengan mata. Jadi kayak contohnya kalian melihat leaflet, melihat poster, nonton video, kemudian kalian melihat foto, itu kan memang ditangkap secara mata yang memang kalian bisa lihat sendiri. Jadi nggak cuma dengar aja kata-kata yang disampaikan oleh penyuluh kesehatan. Kemudian media dapat memperlancar komunikasi dan lain-lain. Baiklah, kita lanjutkan ya. Media yang pertama adalah media cetak. Seperti tadi yang sudah dikasih tahu sama temennya, media yang bisa digunakan adalah media cetak. Media cetak sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Jadi salah satu media yang bisa kita gunakan adalah media cetak. Nah, dari media cetak itu bisa berupa leaflet, flyer, flipchart, poster, dan foto. Tapi masih ada jenis-jenis media cetak lainnya yang bisa digunakan. Nah, ini yang umumnya digunakan di masyarakat atau yang digunakan oleh penyuluh gizi. Gambarannya ini seperti ini, ada booklet, ada leaflet, ini ada poster, ini ada flipchart. Flipchart itu yang bisa dibolak-balik, itu kayak kalender itu yang biasa kalian lihat. Ini berupa poster atau buku juga bisa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media cetak. Jadi media itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik itu media cetak, media elektronik, atau media luar ruangan. Nah, ini kita membahas di media cetak. Kelebihan yang ada di media cetak, yang pertama, dia relatif membutuhkan sedikit tenaga dalam pembuatannya. Jadi ya udah sekedar mendesain poster, mendesain leaflet, dan lain-lain. Itu kalau misalnya orang sudah punya skill, ya pasti gampang lah untuk membuatnya. Kemudian biaya produksinya relatif murah, karena kan cuma ngeprint leaflet, ngeprint booklet. Kemudian kesan yang diperoleh pembaca itu lebih mendalam. Karena apa? Karena dia kan bisa dibaca, bisa dibawa kemana-mana, jadi bisa melakukan pengulangan dari pembacaan informasi yang ada di dalam sana. Kemudian kekurangan dari media cetak. Yang pertama, dia membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk digunakan. Nah, ini terkadang kita butuh modal untuk kadang kita memproduksi, kalau misalnya dalam jumlah yang besar, kan kita melakukan penyuluhan gizi itu tidak hanya satu orang ya audiensnya. Kita butuh banyak orang yang memang akan kita sampaikan terkait pesan kesehatan. Nah, ini kan kita butuh ngeprint leaflet, ngeprint leafletnya, butuh dana. Kemudian kekuatan pesan memiliki resiko dan yang tidak konkret dan cakupan halayaknya terbatas. Selanjutnya, karakteristik dari media cetak. Dia bersifat lebih fleksibel, mudah dibawa dan disimpan. Jadi kalau misalnya kalian pernah mendapatkan penyuluhan gizi, kalian dikasih leaflet, nah itu leafletnya kan bisa kalian bawa kemana-mana, bookletnya bisa kalian bawa kemana-mana, gampang untuk disimpan. Kemudian bisa dibaca kapan saja. Jadi tidak ada batasan waktu. Kapan pun kalian mau baca, dibaca. Setelah selesai penyuluhan pun kalian masih bisa membacanya. Jangan disuruh dibawa pulang ke rumah. Kemudian tidak terikat dengan waktu dan dalam penyajiannya lebih informatif, lengkap, dan spesifik. Selanjutnya ini penjelasan satu persatu dari jenis-jenis media cetak tadi. Yang pertama ada booklet, leaflet, flyer, flipchart, dan poster. Ini bisa dilihat sendiri bagaimana sih perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau booklet kan udah tahu ya, bentuknya kayak buku gitu. Sekumpulan informasi ada di sana. Misalnya kayak tentang obesitas.
pendidikan itu. Kemudian di dalam sana juga memuat informasi, biasanya padat informasi yang ada di sana. Kemudian ada flyer itu juga hampir sama kayak leaflet, cuman dia tidak dilipat, jadi kayak udah selebaran seperti itu aja. Kemudian flip chart itu seperti kalender meja yang bisa dibolak-balikkan. Kemudian poster itu cuma satu lembar, biasanya ditempel di dinding. Selanjutnya yang kedua adalah media elektronik. Suatu media bergerak yang dinamis dan dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Nah, ada yang bisa menjawab? Contohnya apa aja? Contohnya seperti sosial media, contohnya seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Oke, baik. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Handphone atau gadget. Handphone atau gadget. Betul. Jadi media cetak atau media elektronik itu sudah awam lah ya, sudah biasa kita gunakan. Contohnya ada gadget, ada handphone, bisa dijadikan sebagai media elektronik. Kemudian juga ada sosial media. Pasti di sini semuanya punya sosial media. Nah, dari sosial media itu kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi terkait kesehatan, terkait gizi. Ya tinggal kita pilih aja mau kita cari atau enggak, itu terserah. Ini contohnya ada TV, radio, film, video, kaset, CD, VCD, telepon seluler dan lain-lain. Kalau zaman dulu karena ini sudah terjadi perubahan perkembangan zaman ya. Kalau dulu sumber informasi itu biasanya kita dapatkan dari televisi sama radio, ya kan? Cuman kan kalau karena sekarang ini sudah terjadi perubahan, televisi sama radio itu sepertinya sudah ditinggalkan, orang lebih memilih gadget melalui handphone atau tab untuk mencari informasi dan melihat informasi yang ada di sana di internet. Nah, ini video sebagai media sosial media sebagai media pendidikan. Jadi sosial media yang bisa kita gunakan untuk melakukan pendidikan gizi. Contohnya kan bisa dilihat di gambar itu ada Facebook, kemudian ada Twitter, ada TikTok juga, ada YouTube dan lain sebagainya. Nah ini ibu capture dari Instagram dengan akun-akun yang memang mereka itu menampilkan konten-konten terkait gizi atau terkait kesehatan juga. Jadi Instagram itu merupakan salah satu media atau salah satu sosial media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi terkait kesehatan dan gizi. Nah di sini mau tanya siapa yang sering melihat konten-konten terkait gizi di sosial media? Ada Bu. Ya, Saya silakan. pernah kenalkan nama saya Rizka. Saya pernah melihat video terkait rekomendasi minum pada saat puasa di bulan Ramadan. Oke, berarti informasinya sangat informatif ya, sangat bisa memberikan masukan terkait kesehatan kita. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Saya pernah pengalaman saya yaitu menonton video konten olahraga. Itu dianjurkan untuk kita berolahraga selama 30 menit per hari dan juga mengurangi konsumsi karbohidrat dan glukosa, juga lebih memperbanyak protein atau serat. Ya, betul sekali. Berarti sebagai anak gizi harusnya kita memang lebih concern untuk memperhatikan konten-konten yang ada di sosial media ya. Jadi yang ditonton itu bukan cuma sekedar informasi lain-lain, maksudnya informasi kayak cuma sekedar joget-joget atau informasi hiburan lainnya, tapi kita juga bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi di sosial media ini. Ini kan tadi temannya menyampaikan tentang olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Anjurannya itu 30 menit per hari. Selain itu juga kalau orang obesitas harusnya juga
memperbaiki kesehatan kita ke depannya. Selanjutnya ini adalah media luar ruangan. Media luar ruangan ini contohnya adalah papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan TV layar lebar yang ada di luaran sana, misalnya di pinggir jalan dan lain-lain. Ini selanjutnya ada prinsip penggunaan media. Prinsip penggunaan media yang pertama, semakin banyak indera yang digunakan untuk menerima pesan dan informasi kesehatan dari sebuah media, maka semakin tinggi atau semakin jelas dalam memahami pesan yang diterima. Jadi contohnya kayak kita menggunakan media elektronik itu kan merupakan media audiovisual. Jadi ada yang didengar sama ada yang dilihat. Semakin banyak indera yang kita gunakan, kita menggunakan indera penglihatan sama indera pendengaran, itu lebih jelas informasi yang disampaikan. Atau bahkan mungkin kita bisa menggunakan media lebih dari satu. Kita pakai slide atau PPT, sama kita juga memberikan leaflet. Itu juga lebih bagus. Kemudian yang kedua, setiap jenis media yang digunakan sudah pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, baik itu media cetak, elektronik maupun media luar ruangan. Kemudian yang ketiga, perlu digunakannya berbagai macam variasi media, namun tidak perlu berlebihan dalam penggunaannya. Jadi sesuai saja sama kebutuhan. Jadi disesuaikan juga dengan audiensnya. Jadi kalau misalnya kalian audiensnya ibu-ibu rumah tangga yang punya anak balita, jadi ya udah, kalau kalian mau menyampaikan kebutuhan gizi ya pakai leaflet aja, nggak masalah, itu cukup. Tidak perlu pakai media berupa aplikasi atau mungkin media elektronik lainnya, karena takutnya mereka tidak bisa akses, agak sulit ya kan. Jadi harus disesuaikan, kecuali kalau kalian menyampaikan penyuluhan kepada remaja, kan udah canggih ya mereka, jadi bisa advance, jadi bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan media elektronik yang canggih saat ini. Kemudian penggunaan media dapat memotivasi sasaran untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi atau pesan. Kemudian yang kelima, rencanakan secara matang terlebih sebelum media digunakan atau dikonsumsi oleh sasaran. Jadi harus direncanakan media yang akan kalian gunakan. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asalan, harus sesuai dengan tujuan penyuluhan gizi kalian, sesuai dengan sasarannya seperti apa. Kemudian hindari penggunaan media sebagai selingan atau pengisi waktu kosong saja. Jadi perlu persiapan yang matang untuk mempersiapkan pembuatan media. Jadi diharapkan dengan media yang bagus, penyuluhan gizi yang kalian sampaikan itu juga bagus. Tujuan dari penyuluhan gizi kalian itu tersampaikan. Nah, inti dari penyuluhan gizi itu kan adalah mengurangi masalah kesehatan atau mengurangi masalah gizi yang ada di masyarakat. Nah, itu salah satu kontribusi kita sebagai ahli gizi untuk bisa bermanfaat di masyarakat. Jadi mau media yang kita bikin, kita bisa menyadarkan masyarakat itu untuk hidup lebih sehat, lebih sadar gizi. Jadi tingkat kesehatan mereka itu jadi semakin meningkat. Oke, itulah yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini, bisa kita pelajari hari ini. Mungkin ada tambahan dari kalian, ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang pertemuan hari ini, atau mungkin nanti ke depannya mau gimana? Mungkin Bu, kami nanti mau bikin medianya ini, kira-kira cocok nggak dengan audiens ini? Ada? Belum kepikiran? Belum kepikiran. Berarti nanti sebelum kalian buat pelajaran, kalian harus konsul dulu ke dosen, karena kalau di pelajaran kan harus sesuai dengan prosedur ya. Jadi sebaiknya memang harus dikonsulkan dulu ke dosen biar semua yang kalian sampaikan itu tujuannya bisa tersampaikan ke masyarakat. Baiklah, mungkin Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Tidak ada lagi